Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Apa kabar Fatimah, Angelika, Anissa? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, hari ini materinya membahas mengenai akuntansi. Jadi kita membahas mengenai gambaran umum akuntansinya dulu. Sebelumnya, sudah paham mengenai akuntansi belum? Atau sering mendengar istilah akuntansi? Sudah lah ya, waktu SMA, SMK, karena kan background kita, background kalian mungkin berbeda, tetapi mengenai akuntansinya sendiri pasti tidak asing. Oke, pembahasan sekarang berarti berkaitan dengan akuntansi. Definisi dari akuntansi sendiri adalah proses identifikasi. Identifikasi itu pengelompokan. Di situ ada untuk mengukurnya menggunakan laporan keuangan dan pelaporan informasi ekonomi. Berarti berkaitan dengan yang menggunakan informasi akuntansinya. Untuk memungkinkan adanya penilaian, yang menilai adalah audit dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Maksudnya adalah informasi akuntansi berkaitan dengan laporan akuntansi. Paham ya mengenai akuntansinya sendiri ya. Sedangkan tujuan dan fungsi akuntansi sendiri menyajikan informasi akuntansi dari satu kesatuan ekonomi. Jadi gini, pembuatan laporan akuntansi itu nantinya ini berdasarkan dari standar akuntansi. Karena sudah ada standarisasi akuntansi pembuatan laporan keuangan di sini, maka ada pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan atau yang menggunakan jasa laporan keuangannya? Jadi laporan keuangan di sini ada yang menggunakannya. Yang pertama adalah pemilik perusahaan, ownernya. Yang kedua adalah karyawan. Untuk apa? Untuk mengetahui akuntansi atau kondisi keuangan perusahaan tersebut. Terus yang ketiga adalah manajemen. Manajemen harus tahu mengenai perusahaannya. Terus yang keempat adalah asosiasi dagang, kreditur, ada pemerintah. Berkaitan dengan pemerintah berarti berkaitan dengan pelaporan-laporan akuntansi. Terus ada analisis dan konsultan keuangan. Ada federasi buruh. Bidang akuntansi itu ada bidang akuntansi. Bidang akuntansi itu ada akuntansi keuangan. Jadi akuntansi keuangan itu mencangkup mengenai semua bidang, semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Dan yang kedua adalah auditing. Auditing di sini adalah tugasnya hanya mengaudit laporan keuangan atau memeriksa laporan keuangan. Terus ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya di sini tugasnya hanya berkaitan dengan biaya, berkaitan dengan pengeluaran yang mencakup biaya-biaya di perusahaannya. Terus ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen di sini tugasnya berkaitan dengan memanage suatu perusahaan. Terus ada akuntansi pajak berkaitan dengan perpajakan, berkaitan dengan pelaporan perpajakan. Terus ada sistem akuntansi. Sistem akuntansi di sini berkaitan dengan pembuatan laporan akuntansi, pembuatan dengan laporan keuangan. Terus ada akuntansi anggaran, akuntansi lembaga non-profit, ada akuntansi internasional, akuntansi sosial berkaitan dengan bidang sosial. Terus ada akuntansi pendidikan. Berarti nanti kaitannya dengan pendidikan, dunia pendidikan. Sampai di sini paham? Jelas? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. lanjut ya. Ada 3 jenis perusahaan. Jadi pembuatan laporan keuangan ini nantinya yang menggunakannya adalah perusahaan. Ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan industri.
Jadi ada 3 jenis perusahaan. Perusahaan jasa, dagang, industri. Kalau perusahaan jasa bergerak dalam bidang jasa. Contohnya, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa apa saja? Maria, Salon, Bu. Salon. Salon bisa. Terus? Travel. Travel bisa. Bengkel. Bengkel bisa. Hanya servisnya saja ya, bukan penjualan barangnya. Terus apa lagi? Satu lagi deh, biar jadi 4. Satu lagi. Kalau konsultan, itu masuk ke perusahaan yang mana? Jasa. Jasa. Jadi sudah tahu ya, yang masuk dalam kategori perusahaan jasa. Sekarang perusahaan dagang. Kalau di perusahaan dagang adalah semua jenis kegiatannya yang berkaitan dengan jual beli tanpa melakukan perubahan apapun. Jadi hanya membeli terus menjual tanpa adanya perubahan apapun. Paham ya? Contohnya apa? Kalau perusahaan dagang contohnya apa? Boleh sebutin merek, boleh sebutin label. Contohnya untuk perusahaan dagang di sekitar kita aja deh, sekitar rumah kita. Warung sembako. Warung sembako, iya, dia hanya menjual dan membeli dan menjual barang dagangannya tanpa melakukan perubahan apapun. Ada Indomart, ada Alfamart, semua kegiatan yang perusahaan dengan perdagangan. Terus yang ketiga adalah perusahaan industri atau manufacturing firm. Di sini perusahaannya melakukan proses dari bahan baku, barang setengah jadi, sampai dengan barang jadinya. Paham? Jadi ada proses. Paham. Di perusahaan industri di sini ada proses. Kalau di jasa bergerak dalam bidang jasa, kalau di perusahaan dagang di situ kegiatannya hanya menjual dan membeli, hanya membeli dan menjual barang dagangannya. Terus di perusahaan industri berkaitan dengan adanya proses dari bahan baku, barang setengah jadi, bahan jadi dan siap untuk dijual. Maka dari itu ada konsepnya di dalam dasar akuntansi di sini. Di dalam pembuatan laporan keuangan itu harus ada konsepnya atau ada keseragamannya. Yang pertama adalah berkesinambungan. Jadi adanya keterkaitan dari transaksi. Pengertiannya, satu kesatuan ekonomi yang diasumsikan akan terus melanjutkan usaha dan tidak akan dibubarkan kecuali bila ada bukti dan sebaliknya. Jadi gini, awalnya kalau kita ke Alfamart atau ke Indomart atau yang ada barang yang ada bahan apa namanya yang sudah ada, kalau kita beli kita pegangnya apa selain barang yang kita beli ya, selain barang kita beli kita pegangnya apa kalau kita beli? Struk, ya kan? Kita pulang bawa, kita mau beli pulpen nih, bawa pulpen, terus kita datangnya ke Indomart atau Alfamart. Begitu kita beli ke sana, selain kita pulang bawa barangnya, kita juga pulang bawa struknya. Terus setelah bawa struknya, apa? Kalau di dalam perusahaan, kalau kita sendiri sebagai umum, ya udah gitu kan, cuman dijadikan bukti saja. Tetapi kalau di dalam perusahaan dia harus ada kesinambungannya, harus ada pelaporannya. Yang pertama adalah dari struk itu bikin apa? Bikin jurnal dulu.
Kita jurnalkan dulu, kita bikin jurnal, setelah itu bikin buku besar. Setelah bikin buku besar, diapakan? Tahapnya setelah bikin buku besar, bikin neraca saldo. Ya kan? Bikin neraca saldo. Nah, itu jadi sering berkesinambungan dari jurnal kita bikin apa lagi ya? Bikin buku besar. Nah, itu adalah berkesinambungan apalagi. Ada kaitannya nggak? Ada. Nah, gitu. Jadi ada terusannya nggak sih? Ada terusannya. Yang kedua adalah konsepnya adalah periode akuntansi. Kalau kita pegang struk, itu kan ada tanggalnya, ada kejadiannya, kapan terjadi transaksinya. Berarti ada hari, ada nggak sih? Ada harinya, ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya. Itu bisa ditelusuri berkaitan dengan periode akuntansi. Jadi, di periode akuntansi di sini adalah perlu adanya pembagian kegiatan dalam periode sehingga perkembangan perusahaan dapat dicatat secara periodik. Ada masanya. Jadi jangan sampai transaksinya sekarang 22 Juni 2022 ternyata direkapnya, dicatatnya di Desember. Salah atau benar? Dimasukinnya dalam transaksinya di Desember. Salah, karena di situ ada periodenya, ada waktunya. Ada di Januari masuk ke Januari, Februari masuk ke Februari, berkaitan dengan pelaporan keuangan ya nantinya. Di sini informasinya juga harus tercatat berdasarkan periodiknya, masanya. Ada perencanaan. Kenapa? Karena di sini karena ada periode, ada waktu akuntansi, maka terjadilah perencanaan perusahaan. Semuanya semua pengeluaran yang berkaitan dengan perusahaan semuanya sudah terencana, sudah dianggarkan, sudah ada biayanya, maka harus ada kegiatan pembagian kegiatannya. Untuk apa? Biar perusahaannya itu bisa berkembang, dicatat secara periodik. Jadi ada perbedaan nggak sih dari periode 1 bulan? Oke deh, pengeluarannya di bulan Januari, Februari sama nggak? Maret, April sama nggak? Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai dengan Desember, kita bisa melihat nih di bulan apa pengeluarannya paling banyak, di bulan apa ternyata biayanya bisa dikurangkan atau dihilangkan, bahkan tidak ada pengeluaran, gitu. Jadi itu terlihat dari periode akuntansinya. Terus yang ketiga adalah kesatuan akuntansi. Di sini kesatuan akuntansinya kita mau di perusahaan jasa, mau di perusahaan dagang, mau di perusahaan industri, kesatuan dalam pembuatan laporan keuangannya itu sama, menggunakan standar akuntansi keuangan. Jadi standarisasinya sama. Kita tidak boleh membuat laporan keuangan di luar dari standar yang sudah ada dalam akuntansinya. Nanti jangan sampai kita masuk ke perusahaan jasa, kita menggunakan standarisasi sendiri berkaitan dengan akun. Nah, misalkan nih, kan di standar akuntansi itu kan ada nomor akun. Nomor akun itu sudah ada. Misalkan kas kepala 1, kita bikin nggak, saya nggak senang angka 1, saya mau angka 8, bisa nggak kita rubah-rubah begitu? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, karena sesuai dengan standar akuntansi. Sudah ada kesatuan akuntansi. Mau di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, standar akuntansinya sama. Pembuatan laporan keuangannya sama. Terus yang keempat adalah pengukuran dalam nilai uang. Dimanapun kita bekerja, dimanapun perusahaannya, maka sudah ada standarisasi, sudah ada nominalnya, sudah ada mata uangnya, sudah menggunakan istilah nilai uangnya.
Kalau kita di perusahaan, kalau kita ada di Indonesia, maka menggunakan nilai mata uangnya apa? Indonesia berarti rupiah. Terus di perusahaan asing, misalkan perusahaannya perusahaan Eropa, berarti menggunakan dolar. Dolar. Iya, menggunakan dolar. Sampai dengan konsep dasar akuntansi sudah paham? Paham, Bu. Ya. Dan yang kelima adalah harga pertukaran. Jadi di sini ada historical cost-nya. Maksudnya adalah harga yang disetujui pada saat terjadinya suatu transaksi sudah ditentukan secara objektif. Ngerti ya? Oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak-pihak yang bersangkutan itu adalah yang keterlibatannya yang sudah ada dalam bukan siklus ya, yang sudah ada di dalam pihak-pihak mana saja nih yang bisa bekerja sama. Pihak-pihak mana saja sih yang sudah berkontribusi gitu. Didukung oleh bukti yang dapat diperiksa kelayakannya. Ada buktinya enggak? Ada bukti penjualannya enggak? Ada bukti pembeliannya enggak? Dan dapat diperiksa kelayakannya. Benar nggak sih dia beli di sini? Benar nggak sih? Nanti jangan sampai dia belinya di perusahaan A, ternyata ditukarnya di perusahaan B. Kan nggak bisa. Kenapa? Karena di situ ada buktinya. Gitu. Di buktinya sudah tertera di perusahaan apa. Terus oleh pihak kelayakannya oleh pihak bebas netral. Jadi nanti kalau pembuatan laporan keuangan itu ada pihak yang memeriksa, namanya audit. Audit di sini dia memiliki peranan netral. Dia tidak memihak ke pemiliknya, dia tidak pihak ke manajemennya, dia tidak memihak untuk pemerintah, dia netral. Dia tidak memihak siapapun. Kenapa? Karena berkaitan dengan pelaporannya. Hasilnya harus netral. Baik dikatakan baik, buruk dikatakan buruk, kurang baik atau dicurigai, dia pun harus netral. Harus dikatakan misalkan dicurigai, ditemukan, ya sudah dilaporkannya adalah ditemukan. Karena merupakan dasar paling tepat dan untuk pencatatan akuntansi. Jadi, pernah tahu nggak sih perbedaannya audit sama auditor? Ini perusahaannya lagi diaudit nih. Kalau audit itu prosesnya, kalau auditor itu orangnya, Bu. Ya, pintar. Itu siapa tadi yang jawab? Angelica. Angelica, iya. Pintar, bagus ya. Jawabannya sudah tepat. Terus konsep yang keenam di sini adalah penetapan beban dan pendapatan. Jadi di sini beban dan pendapatan berkaitan dengan laba. Karena pendapatan ya berarti kan laba. Rumus laba apa? Laba rugi? Rumus laba rugi? Penjualan dikurangi biaya ya. Jadi yang berkaitan dengan biaya masukin ke laba rugi. Laba ditentukan berdasarkan metode akrual, yakni berkaitan dengan pengukuran aktiva. Karena ada berkaitan dengan aktiva dan kewajiban, serta perubahannya pada saat terjadinya penentuan laba periodik. Di sini dasarnya adalah yang pertama, pengakuan pendapatan selama periode. Yang kedua adalah penentuan bebannya. Kedua ini terjadi saling berhubungan. Dengan apa? Dengan usaha yang akan menghasilkan pendapatan. Jadi, kalau kita sudah berkaitan dengan beban, berkaitan dengan pendapatan, maka
yang kita ingat adalah laba. Ada biayanya nggak sih? Ada pendapatannya nggak? Oh, berarti ada labanya nih. Ada laba berarti ada periodenya nih, ada waktunya nih. Misalkan nih tahun ini lagi laba nih, tahun ini lagi rugi nih. Tahu laba atau ruginya perhitungannya dari mana? Kita tahu nih laba rugi, tahu perusahaannya lagi untung nih, untungnya besar, untungnya banyak. Kita tahu perusahaan itu untungnya banyak dari mana? Dari jumlah pendapatannya. Dari jumlah pendapatannya. Terus di laporan keuangan itu kan ada laba rugi. Ya kan, laporan laba rugi. Rumusnya adalah pendapatan dikurangi biaya. Maka sudah ketahuan nih labanya, labanya banyak apa enggak. Terus ada periodenya. Laba sekarang berapa? Laba yang kemarin berapa? Tahun kemarin berapa? Sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau begitu, Ibu mau bertanya. Tadi jenis perusahaan ada berapa? Ada 3, Bu. 3. Ada 3. Apa saja? Dagang, jasa, dagang dan jasa. Dagang sama dagang, jasa baru 2. Manufaktur, industri. Industri 3. Kalau di perusahaan jasa, itu berkaitan dengan bidangnya? Tenaga. Jasa ya, berkaitan dengan jasa. Terus kalau di perusahaan dagang itu perusahaan yang kayak gimana sih? Yang perusahaan yang menjual barang tapi tidak merubah apapun, hanya menjual saja. Menjual saja. Kalau dia menjual, dia pernah membeli nggak? Iya, menjual dan membeli tapi dia tidak merubah apapun. Ya, pintar. Terus yang ketiga, perusahaan manufaktur, perusahaan industri, itu perusahaan yang seperti apa? Dia perusahaan yang dia membeli, lalu merubah barang tersebut. Dia membelinya setengah jadi, lalu diproses menjadi barang jadi, lalu dia menjual. Oke. Maria coba dilengkapi. Yang industri ya, Bu? Iya. Manufaktur. Itu perusahaan ya yang menyediakan barang tidak barang setengah jadi. Lalu awalnya dasarnya apa? Dari sebelum barang setengah jadi itu dasarnya apa? Awalnya apa? Bahan baku. Nah, ya, bahan baku. Terus menyediakan bahan baku lalu diproses menjadi bahan jadi. Setengah jadi dulu dong. Setengah jadi lalu diproses lagi menjadi barang jadi lalu dijual. Oke, perusahaan manufaktur contohnya apa sih? Contohnya tuh kayak misalnya itu PT Mie Sedap, itu kan dia PT Mie Sedap berarti Indofood ya? Iya, Indofood. PT Indofood. Iya. Bahan bakunya apa? Terus kayak bahan bakunya ini kan tepung gitu, tepung, bumbu dan lain-lainnya. Tepung ya, dasarnya tepung ya, dasarnya. Terus setelah tepung diapakan? Diproses untuk menjadi mie. Bahan dulu dong, dari tepung diolah menjadi bahannya, jadi tepung, jadi adonan. Terus lalu dibentuk menjadi mie-nya. Iya, macam-macam ya dari tepung. Indofood ya, Indofood itu produknya kayaknya bukan mie aja deh. Produk Indofood itu ada makanan ringan ya? Iya, ada saus juga, dia bikin kecap. Tadi bahan dasarnya tepung. Saus dasarnya dari tepung nggak?
Yang dari tepung itu selain mie instan, kayaknya dia ada makanan ringan, ada snacknya. Terus apa lagi ya? Sukro ya, produknya Sukro ya. Sukro, Pilus, kayaknya itu Indofood deh. Indofood. Iya. Nanti kita ke Indomart ya, ke Alfamart ya. Cek produk Indofood apa saja. Nggak usah ke Indofood, ke Alfamart deh. Kita melihat dari internet aja, coba tanya. Produk-produk Indofood itu apa saja? Selain mie instan yang kita ketahui kan, yang sering kita konsumsi mie instannya ya. Iya, Bu. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan nggak? Jadi dasarnya sudah paham, sudah dimengerti apa itu akuntansi, terus siapa saja penggunanya, terus siapa saja yang membuat, siapa sih pihak yang membuat laporan keuangannya, dasarnya apa untuk pembuatan laporan keuangan. Hari ini kita sudah belajar itu, dan alhamdulillah sudah paham. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan berarti pertemuan hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan boleh live dari grup. Dari Google ya, dari Google Meet, dari Zoom. Sehat-sehat ya. Baik, Bu. Terima kasih. Izin. Kita boleh meninggalkan